Kalian merasakan nggak semakin hari para ojol-ojol semakin gimana gitu. Persaingan makin tinggi, ongkos yang makin murah, dan tarif-tarif yang mungkin susah pendapatannya. Di sisi lain, pejabat-pejabat kita mendapatkan tunjangan bonus yang wah dan melimpah. Bayangkan perbandingan antara ojol-ojol dengan pejabat. Yang mana udah capek ya, demo sana sini, aspirasi sana sini, tapi ada plus minusnya. Ada yang mencari tunggangan, ada yang mengandalkan nama ojol untuk kepentingan pribadi atau untuk ambisinya. Bahkan tidak sedikit ya para ojol-ojol itu akhirnya nyerah. Bahkan ada yang rela sampai joget-joget seharian di jalanan ataupun yang lain sebagainya. Karena apa? Karena susahnya pendapatan ojol sekarang. Ya mungkin mencapai 100.000, 200.000 itu atau 100.000 per sila itu sangat susah sekali. Ya bandingkan dengan pejabat-pejabat sekarang, hidup makin biaya makin tinggi tapi ke ojol makin turun ya tarifnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun dimanapun my friend, my bro, my sister, everybody you are, dimanapun anda berada. Kali ini kita coba lagi bahas tentang masalah ojol yang tidak ada habisnya. Ya ini perbandingan antara pendapatan para ojol dengan pejabat ya. Ya seperti yang kita lihat tanpa panjang lebar, kita lihat slide seperti ini. Itu ojol kejar 100.000 sehari, pejabat terima puluhan juta setiap bulan. Ya, ojol puluhan juta setiap tahun itu mungkin sangat minim. 100.000 aja itu susah. Ya, kita lihat slide seperti ini. Ya, ini baca di tunjangan-tunjangan dari anggota DPR, wakil ketua, ketua DPR, dan tunjangan-tunjangan lainnya, dan PPh-nya lainnya, dan tunjangan-tunjangan lainnya. Itu totalnya berapa, kalian baca sendiri. Dan sementara untuk para ojol, kita lihat fakta di lapangan ya, pendapatan kotor aja bisanya 80.000 sampai 100.000 sehari. Bahkan ada potongan lain juga ya, seperti bensin 30.000 sampai 40.000. Makan dan minum di jalan sampai 30.000 sehari. Belum lagi servis, oli dan lainnya, itu sampai 500.000 sebulan. Kuota internet bisa juga sampai 100 atau 150.000 sebulan. Ya kalau itu bersih, para ojol cuma megang sehari 40.000 atau sampai 60. Atau 1,2 hingga 1,8 ataupun 2 juta per bulan itu udah bersih. Itu pun dalam kondisi ramai. Kalau kondisinya biasa-biasa, kita tidak akan tahu lagi nasib ojol itu gimana. Ya, tantangan lainnya kerjanya dari pagi sampai malam, panas-panas, hujan-hujan, polusi, risiko kecelakaan dan juga sakit pada pernafasan. Tidak ada jaminan kesehatan kecuali pensiun. Kecuali kalau dia pensiun baru didaftarkan dalam BPJS Mandiri. Dan saingan makin banyak, tarif promo membludak, ojol-ojol makin merana. Ya, makin down pendapatan. Pendapatan makin turun, sedangkan kebutuhan hidup makin lama makin naik. Nah, ini menandakan ojol nggak baik-baik saja. Dan ini ya, kita lihat ya, dari GoPartner Indonesia. Di jalanan kota, panas, nyengat, hujan deras bukan halangan bagi ojol. Mereka tetap melaju, mengejar tujuan sederhana, bawa pulang 100.000 sehari atau 1 lembar merah sehari. Namun angka 100.000 itu hanya mimpi. Banyak ojol seharian bekerja dari pagi sampai malam, itu pendapatan justru tidak sampai target. Kadang muter-muter cuma dapat 70.000. Itu pun belum dipotong makan, bensin, dan lain sebagainya. Ya, hitung-hitungnya sekilas 100.000 itu lumayan. Tapi potongan bensin 30.000 sampai 40.000. Makan dan minum di jalan sampai 20.000 sampai 30.000. Servis ratusan ribu per bulan. Kuota internet itu pun ada setiap bulan. Setelah dipotong, ojol bisa megang duit antara 40 sampai 60.000 sehari atau 1,2 sampai 1,8 atau maksimal 2 juta sebulan. Dan itu nyaris nggak cukup untuk hidup di kota besar. Bayangkan 2 juta untuk kebutuhan hidup di Jakarta ataupun kota-kota besar lainnya. Bukan kita tidak mensyukuri nikmat, tapi pendapatan seperti ini yang sudah diatur oleh namanya algoritma. Pengen gacor, pengen dapat orderan, ikut slot. Yang mana nyawa untuk food dibayar 5.000, untuk paket cuma dibayar 6.000, dan untuk orang itu 7.000. Ya, dan itu berlomba-lomba dan berjam-jam, anyap dan lain sebagainya. Selain penghasilan tipis, ojol juga menanggung risiko besar, polusi, macet, ancaman kecelakaan, jaminan kesehatan yang nggak pasti atau pensiun, semua ditanggung sendiri. Dan itu berbanding kontras dengan pejabat kita, anggota DPR ya gajinya 4 sampai 5 juta per bulan, itu gaji pokok. Tapi total penerimaan bisa mencapai 50 juta sebulan, bahkan lebih ditambah kompensasi rumah jabatan. Ya ini kontras dengan ojol yang cuma dapat 100.000, makan sendiri, kontrakan bayar sendiri, dan sebagainya.
ketimpangan sangat jelas. Pada perjuangan ojol ada cermin betapa jurang kesejahteraan di negeri ini begitu lebar. Ya, sangat jauh perbedaannya. Satu sisi rakyat kecil berjuang keras untuk makanan sehari-hari, untuk kehidupan sehari. Pejabat menerima puluhan juta tanpa harus memikirkan bensin, servis, dan makan di jalan. Dan itu menandakan bahwa ojol nggak baik-baik saja. Makanya banyak ojol-ojol sekarang pada ngemis uang tips, ngemis uang parkir dan sebagainya. Bahkan gue bilangin ya, daripada capek jadi ojol, mendingan joget-joget TikTok aja seperti anak dua sawit. Kenapa? Mereka udah 3 tahun joget-joget TikTok, mereka makmur dan sejahtera. Penghasilan ratusan ribu sampai jutaan, bahkan sampai 2 juta sehari. Dan itu dibagi rata, bahkan hidup mereka sejahtera, badan mereka sehat, motor mereka sehat, dan tidak ada hancur-hancuran seperti kita berjam-jam menunggu. Ya, karena apa? Karena sekarang ojol itu tidak baik-baik saja. Atau kembali ke pangkalan juga boleh, dengan menghargai per kilometer hingga 2.000 sampai 2.500 per kilometer. Seperti ojol-ojol di Jawa, ojek pangkal di Jawa. Ya, mereka menghargai dirinya dengan per kilometer 2.000 atau 2.500. Itu udah terjadi. Ya, ojek pangkalan udah mulai baik, tidak lagi mau semena-mena dengan tarif. Dan apa kata netizen? Mau pura-pura bahagia tapi inilah kenyataan. Sayangnya nggak ada pilihan lain. Ya, bersyukur karena Allah bersyukur pada Allah. Oke. Ada lagi, ramain dong info terus begini biar para ojol agar pendidikan kalian terbayar. Ya, ramaikan. Sekarang ojol nyari 100.000 sehari udah ngap-ngapan. Belum termasuk korupsinya. Puluhan juta, puluhan miliar per hari kali, selain gaji masih korupsi. Sudah, suara ojol nggak bakal dengar. Belum saatnya, nanti pas waktu pemilu baru mereka dekat-dekatin ojol. Saya makanya jujur, saya masa rugi kalau bayar pajak. 100.000 sehari sampai lecet. Ya, itu apa tuh? Mantap, mereka berpikir kalau masih ada di pikiran. Banyak banget tunjangannya ya. Gaji pokok cuma 5 juta, tapi pendapatan sampai 50 juta, belum yang lain-lain kan? Gojek Indonesia, Anda hebat. Nah, itu yang ngomong netizen ya. Itu seandainya dapat 1 juta sehari kalau gua sanggup. Uang DPR 1 kolam sama dengan Gojek Grab soal potongan aplikasi. 3 juta sehari di DPR, ojol setengah mati narik dari pagi sampai malam. Sungguh miris kenyataan. Fik, mari jadi pejabat. 100.000 dari pagi sampai malam susah. Tahu begini aplikator jangan gede-gede potongannya, jangan disimikasi pada ojol. Kalau dampaknya sih nggak apa-apa. Ya, ada inovasi. Ini nggak ada dampak, naik cuma buat ngindarin korup, makin nggak jelas. Nah ini, ya, ini kita bahas ya. Ini katanya ada lu mantan-mantan ojol jadi pejabat ya, jadi pejabat ada yang wamen atau apa ya. Tapi boleh jujur ya, apakah aspirasi ojol-ojol ini udah ada titik temunya, udah ada win-win solutionnya atau gimana? Kita juga nggak tahu ya. Nah, makanya sekarang banyak ojol-ojol udah pada menyerah. Kreator-kreator ojol udah membuang personal brandingnya menjadi ojol. Mungkin video-video ojolnya dihapus. Bahkan sekarang para orang-orang bujangan, laki-laki yang mau menikah, mungkin berat rasanya untuk menikah. Apalagi mertua atau orang tua si cewek melihat calon mantunya ojol tuh bagaimana. Mungkin banyak yang gagal menikah karena melihat profesi dari suaminya tuh ojol. Kecuali dulu dia nikah dalam keadaan kerja, lalu putus kerja, lalu jadi ojol. Karena udah jadi keluarga duluan atau jadi suami istri duluan. Dan kalangan lajang kita nggak tahu. Ya ini berita-berita sewilar ataupun yang masuk ke DM mau seperti itu. Mirisnya pendapatan ojol, mendingan cari kerja yang lain juga boleh. Ya, gunakan dunia digital, gunakan dunia media sosial seperti ya konten kreator, live streaming, gaming seperti si Juple yang mana 6 bulan dapat 100 juta hingga pergi umroh ke Mekah, mantan ojol dan sebagainya. Ismi cewek ojol sekarang jadi jutawan, punya rumah, punya usaha dan sebagainya. Banyak usaha ke depan seperti itu. Dibilang, wah bang, gua nggak bisa bang, nggak ada kata-kata nggak bisa. Selagi lu bisa, pasti bisa. Contohnya, dulu nggak bisa bawa motor, sekarang lu bisa bawa motor, bisa ngebut, bisa selapset dan lainnya. Dan mari kita ubah pola hidup kita di tahun 2026. Dan gua nggak tahu, apakah 2026 ojol Gojek ini masih ada? Apakah merger atau mungkin harga makin turun, makin drastis? Kita nggak tahu ya, kebijakan yang selalu berubah-ubah, yang selalu sepihak tanpa melibatkan para ojol-ojol. Dan sekarang demo semakin di demo, semakin ojol demo, semakin banyak kebijakan-kebijakan baru, tata tertib baru yang harus dipatuhi para ojol. Katanya mitra, tapi mitra rasa karyawan rasa mitra. Mendingan joget-joget TikTok aja, ya nggak apa-apa. Ini yang nyeleneh, tapi lebih baik seperti itu.
kumpulkan uang, ada usaha, kita bikin usaha, kita bisnis, buka warung atau lain sebagainya. Karena ojol itu ada dua hal, lu suka lu jalanin, lu nggak suka lu tinggalin aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal. Adios amigos and ciao.